Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwitami Afriliasis, NIM 2203190 dari Eremika C. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertugas. Ada 3 tugas di sini dari Pak Ruslan. Yang pertama, menjelaskan fungsi dari prosesor, RAM, ROM, dan hard disk. Apa sih RAM, ROM, prosesor, dan hard disk itu? Adalah komponen penting dalam sebuah komputer. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi untuk menjalankan tugas-tugas komputer. Nah, RAM singkatan dari Random Access Memory, yang berfungsi sebagai memori utama yang digunakan oleh prosesor untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. Data dalam RAM dapat diakses secara acak, artinya prosesor dapat mengakses data manapun dengan kecepatan tinggi. ROM singkatan dari Read Only Memory, yang berfungsi sebagai memori permanen yang menyimpan sistem operasi, firmware, dan data penting lainnya yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Data dalam ROM tidak dapat diubah atau dihapus. Prosesor atau CPU singkatan dari Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan menghitung data. Prosesor menerima instruksi dari RAM dan memprosesnya, kemudian menyimpan hasil kembali ke RAM. Hard disk singkatan dari Hard Disk Drive, yang berfungsi sebagai memori sekunder yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Data dalam hard disk tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Adapun kesimpulannya, yaitu RAM, ROM, prosesor, dan hard disk adalah komponen yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk menjalankan komputer. RAM berfungsi sebagai memori utama untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. ROM menyimpan data penting yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Prosesor memproses instruksi dan data, dan hard disk menyimpan data secara permanen. Nah, adapun soal yang kedua, yaitu bagaimana proses transmisi atau perpindahan data menggunakan Bluetooth. Nah, proses pengiriman data menggunakan Bluetooth, yang pertama, penemuan atau discovery. Perangkat yang ingin terhubung melalui Bluetooth harus saling menemukan satu sama lain. Yang kedua, pemasangan atau pairing. Setelah perangkat ditemukan, mereka perlu dipasangkan. Ini melibatkan memasukkan kode PIN atau konfirmasi pada kedua perangkat untuk memverifikasi koneksi. Yang ketiga, pembuatan koneksi. Setelah dipasangkan, perangkat dapat membuat koneksi Bluetooth ini. Kemungkinan perangkat ini berkomunikasi dan berbagi data. Yang keempat, transfer data. Proses transfer data melalui Bluetooth dapat berupa transfer file seperti foto, video, atau dokumen. Yang kedua, streaming audio seperti musik atau audio lainnya. Yang ketiga, kontrol perangkat seperti mengontrol perangkat lain melalui Bluetooth menggunakan remote Bluetooth atau mengontrol TV. Cara kerja Bluetooth menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi antar perangkat. Ini merupakan teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berbagi data. Adapun soal yang ketiga, mengapa di komputer apabila dibuka disk PC dimulai dari C, kenapa bukan A dan B? Jawabannya, pada laptop, penyimpanan C dan D muncul langsung di komputer karena sistem operasi Windows dan banyak prosedur. Laptop menggunakan skema penamaan drive yang berbeda dari konvensi
tradisional A dan B. Penjelasannya, konvensi lama pada komputer desktop lama, drive A dan B biasanya digunakan untuk floppy disk drive. Drive A biasanya untuk floppy disk 3,5 inci, sedangkan drive B untuk floppy disk 5,25 inci. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, floppy disk menjadi usang dan digantikan oleh hard disk drive atau HDD yang lebih besar dan lebih cepat. Hard disk drive atau HDD sebagai drive utama pada laptop dan komputer modern. HDD menjadi drive utama untuk menyimpan sistem operasi dan data pengguna. Selanjutnya, penamaan drive C, Windows, sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan biasanya menamai drive HDD utama sebagai drive C, drive D, dan seterusnya. Jika laptop memiliki lebih dari satu HDD atau SSD, yang singkatan dari solid state drive, drive tambahan akan dinamai sebagai drive D, E, dan seterusnya. Drive A dan B tidak digunakan karena floppy disk sudah jarang digunakan. Drive A dan B biasanya tidak ada atau tidak ditampilkan di My Computer. Jadi kesimpulannya, laptop menggunakan drive C sebagai drive utama karena itu adalah konvensi yang digunakan oleh Windows untuk HDD. Drive A dan B tidak ditampilkan karena floppy disk sudah jarang digunakan. Drive D dan seterusnya digunakan untuk HDD dan atau SSD tambahan. Nah, itulah tugas saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.